Ya, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau minggu ini kita bisa beribadah, walaupun masih tatap muka terbatas. Selamat hari Minggu juga untuk sidang jemaat yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati, saya percaya kebaikan, penyertaan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyerahkan ibadah pada minggu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang bersyukur kehadirat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sampai hari ini. Khususnya di minggu ini, kami boleh bersama-sama beribadah, baik ibadah tatap muka terbatas, baik juga beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi sidang jemaat-Mu. Engkau memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu. Boleh menjadi saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Berkati juga Tuhan setiap peralatan yang dipakai. Biar itu semua boleh berfungsi dengan baik. Berkati segenap sidang jemaat. Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Kalau ada di antara kami yang pada minggu ini kedapatan dalam tubuh yang lemah, dengan sehati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan untuk sidang jemaat-Mu. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh sempurna. Terima kasih. Kalau ada sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul, oh Tuhan, dengan masalah persoalan hidup, biarlah Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka boleh berharap, bergantung sepenuh hanya kepada-Mu Tuhan, beri kemenangan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga sekali lagi dalam setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu Tuhan, khususnya minggu ini. Kami siap untuk menerima berkat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani. Boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Isi hati-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa dari si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa ini bekerja. Biarlah roh damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hamba-hambanya yang akan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat semua diberkati hari ini. Amin. Yang diberkati Tuhan sudah siap memuji Tuhan? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur pada siang hari ini untuk kasih dan setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari jemaat Shalom, kita mau bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Kita memberikan pujian dan persembahan kita kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita naik ke pujian kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kepadanya diberikan
kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hati dan jiwa kami beroleh ketenangan Tuhan karena kami hidup bersama dengan Tuhan. Hati dan jiwa kami beroleh kedamaian Tuhan karena kami hidup selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Sekalipun kami menghadapi banyak problema, tantangan, masalah dalam hidup kami Tuhan. Silih berganti hari Tuhan, selalu kami diperhadapkan dengan banyak perkara Tuhan. Tetapi kami menemukan kedamaian itu, ketenangan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami menemukan itu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama Engkau kami tenang Tuhan. Bersama Engkau kami hidup damai sejahtera, haleluya Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama-sama katakan, kalau ku cari damai, haleluya. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam amin Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan satu persoalan tantangan dalam hidup kami, kami datang kepada Tuhan, kami menemukan kedamaian dan ketenangan bersama Engkau Tuhan. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup. Oh, katakan sama-sama. Bersama Dia hatiku damai, walau
Hanya Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti dalam hidup kami. Tetapi hanya Tuhan Yesus, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang ajaib, yang bisa memberikan kepastian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur, Kau baik, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan boleh memuaskan setiap sidang jemaat. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami. Karena kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang boleh mendewasakan kami dan memulihkan kami semua. Pakai hamba-Mu supaya setiap perkataan yang disampaikan itu semua berasal dari Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, baik semua ya. Baik yang ada di gereja juga menyaksikan yang ada di rumah. Nah, selama 1 bulan ini kita akan belajar satu topik yang menarik sekali saya kira, yaitu tentang damai sejahtera. Mari kita buka kembali di dalam Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 bagian A. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Firman Tuhan mengatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Ini ada istilah yang menarik selain damai sejahtera, yaitu kata memerintah. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang kata memerintah, itu berbicara tentang kedaulatan, berbicara tentang sebuah otoritas. Dan firman Tuhan mengatakan damai sejahtera Kristus yang memerintah, seharusnya Kristus yang memerintah. Damai sejahtera yang dari Kristus yang memerintah. Berarti pertanyaannya adalah, mungkin saja bukan damai sejahtera Kristus yang memerintah, atau mungkin saja bukan damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita. Nah, kita bisa memahami hal ini. Kata damai sejahtera, setiap orang punya pemahaman yang berbeda. Suatu kali di sebuah kerajaan ada sebuah sayembara. Sang raja punya sayembara. Saya sedang mencari seorang pelukis yang sanggup melukiskan apa arti sebenarnya yang disebut dengan damai sejahtera atau kebahagiaan sejati itu seperti apa. Lalu dia kasih pengumuman di seantero wilayahnya. Bahkan pelukis dari luar-luar daerah mendengar berita ini. Tapi ternyata hanya ada 3 orang pelukis yang datang. 3 orang pelukis ini orang yang sangat ahli, yang mereka siap menggambarkan apa yang disebut dengan damai sejahtera ini. Pelukis yang pertama dengan sangat baiknya, dia membuat sebuah lukisan
pemandangan gunung yang indah. Ada sawah-sawah. Saya ingat sekali kalau misalkan, saya dulu kalau masih SD, saya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau gambar itu biasanya gunung gitu, ada mataharinya. Kalau agak pinter dikit ada burungnya lagi terbang kepek-kepek. Yang sama dengan saya boleh angkat tangan. Kelihatan usianya yang angkat tangan. Nah, pelukis yang pertama dia buat pemandangan yang seperti itu. Gak cukup hanya gunung, gak cukup hanya pohon, gak cukup hanya sungai mengalir. Ada pohon besar dan di bawah pohon besar, pohon rindang itu ada 2 orang sedang berteduh. Itulah damai sejahtera menurut versi pelukis yang pertama. Pelukis yang kedua beda lagi. Pelukis yang kedua dia sedang menggambarkan sebuah danau yang sangat indah. Danau yang sangat tenang, ada airnya. Dan di situ ada seorang pemancing. Orang yang dengan tenangnya memancing ikan. Dan dia menggambarkan, inilah yang disebut dengan damai sejahtera. Sedangkan pelukis yang ketiga yang ternyata menjadi juaranya sama sekali berbeda dengan pandangan 2 orang pelukis yang awal. Pelukis yang ketiga, dia menggambarkan sebuah keadaan, di situ ada angin yang lebat, ada lautan yang bergejolak, awan gelap, ombak menderu-deru, deras sekali. Dan ada satu titik yang menarik, ada batu karang yang berlubang. Nah di bawah batu karang yang berlubang itu ada burung pipit sedang tenang di situ. Damai sejahtera jangan hanya sekedar digambarkan keadaan yang tenang, tidak punya masalah, no problem, dompet tebal, rekening banyak, fasilitas mantap. Justru hari ini kita akan belajar bersama-sama damai sejahtera yang sungguh-sungguh berbeda. Kita tetap bisa tenang meskipun badai itu ada, bisa bilang amin. Kita tetap tenang di dalam Tuhan meskipun ancaman itu ada. Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah rangkaian keputusan. Sehingga ada beberapa orang yang ahli, mereka penasaran Bapak Ibu. Setiap hari berapa keputusan yang dibuat. Beberapa buku, saya rangkum saja. Kalau kita bangun dari pagi, sampai kita mau tidur lagi di malam hari, kurang lebih setiap kita membuat 3.500 keputusan. Banyak sekali. Bapak Ibu yang hari ini pakai baju atau kemeja putih, jangan-jangan ada kemeja putihnya 2. Itu baru kemeja. Belum ngomongin dasi. Bapak-bapak di sini yang sempat bingung mau dasi warna apa? Sempat bingung boleh angkat tangan? Kecuali termasuk saya. Udah lama nggak pakai kemeja warna putih. Lalu pakai dasi, dasinya warna apa ya? Merah, biru, hijau. Tadi pagi kita mau sarapan apa ya? Siang kita mau makan apa? Pulang dari gereja apa yang mau kita lakukan? Begitu banyak. Tetapi dari 3.500 itu 90% yang kita buat seringkali kita buat tanpa sadar. Ya udah spontan begitu saja. Kita nggak sadar kadang-kadang kita ambil keputusan dengan setiap perkataan-perkataan kita. Nah, apa hubungannya keputusan dengan damai sejahtera tadi yang memerintah? Waktu kita mengambil keputusan yang benar, waktu kita mengambil sebuah keputusan yang tepat, hasilnya oke. Hasilnya akan bagus. Yuk kita belajar dari firman Tuhan. Seringkali kita bisa hilang damai sejahtera karena bukan Kristus yang memerintah. Kita buka di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 10. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada di manakah engkau? Ayat yang 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari kisah ini. Pada waktu manusia pertama melakukan dosa. Pada waktu manusia pertama mengambil sebuah keputusan yang salah, yang pada akhirnya akan mengganggu damai sejahtera. Kita sudah mengetahui bersama bahwa perempuan ini tidak nurut sama Tuhan, yang akhirnya memakan buah yang terlarang itu. Di dalam ayat yang ke-8 kita bisa melihat ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Biasanya manusia bergaul akrab dengan Allah. Manusia yang hidup benar, serupa dan segambar dengan Allah, yang nyambung dengan Tuhan, yang frekuensinya sama, begitu ada Tuhan Allah sedang berjalan-jalan, sedang hadir, sedang nyamperin, sedang ada, apa yang seharusnya terjadi? Bahagia. Seorang anak yang bangga dengan orang tuanya, kalau papa mamanya pulang, dia akan menyebut, "Papa, Mama." Tetapi kalau misalkan ada yang tidak beres di hadapan orang tua dan anak, begitu orang tuanya pulang, ya cepat amat Pak pulangnya. Saya berharap kalau kita jadi orang tua, kita menjadi orang-orang yang diidamkan, yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu. Tetapi beda dengan kisah ini Bapak Ibu. Karena ayat 8 bilang gini, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Mereka kehilangan sesuatu karena bukan Kristus yang memerintah. Mereka kehilangan damai sejahtera karena bukan kebenaran lagi yang memerintah. Jadi pastikan apa yang sekarang memerintah. Siapa yang sekarang seharusnya memerintah. Waktu kita ditaklukkan kepada sesuatu yang memerintahkan hidup kita dan itu bukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tentu saja pada waktu ngomongin hadirat Tuhan ada sesuatu yang berbeda. Sepertinya ada yang hilang. Minimal enggak terasa nyaman. Ini adalah sebuah pelajaran, bahkan ayat 10 mengatakan ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama damai sejahtera yang sejati yang dari Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 27a. Yohanes pasal 14 ayat 27a. Saya akan bacakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan belajar dari kalimat-kalimat ini. Waktu Yesus mengatakan ini. Ini adalah rangkaian kata-kata wasiat. Ini adalah rangkaian kata-kata penting sebelum Yesus pergi. Kalau Bapak Ibu belajar di Alkitab Bapak Ibu, di situ akan ngomongin tentang Yesus menjanjikan penghibur. Rangkaian perkataan-perkataan terakhir biasanya sebelum orang pergi. Kalau dia ngomong sebuah pesan disebut, oh ini kata-kata wasiat. Ini pesan terakhir berarti itu penting sekali. Dan biasanya orang takut untuk tidak melakukannya. Harus dilakukan. Dan Yesus mengatakan gini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku
kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, gimana Bapak Ibu? Tidak sama, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Enggak sama. Karena seringkali dunia menggambarkan damai sejahtera adalah seakan ini damai, ini perut sejahtera. Damai, sejahtera. Itu artinya ngomongin tentang keuangan, ngomongin fasilitas, ngomongin kesehatan, ngomongin kesuksesan. Segala sesuatu yang adem ayem. Itu namanya zona nyaman. Itu bukan damai sejahtera. Jadi kita harus betul-betul memahami bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan itu bukan sekedar sesuatu yang menyenangkan saya. No. Kita bertumbuh bukan hanya segala sesuatu yang saya sedang senang, saya sedang bahagia, saya baru dapat gaji, saya dapat proyek, toko saya rame, ide saya diterima, dan lain sebagainya. Itu tidak sama karena itu adalah pemahaman dunia. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita betul-betul perlu sekali berhubungan dekat dengan Tuhan. Supaya kita mampu memahami damai sejahtera yang sebenarnya itu seperti apa. Damai sejahtera yang dari Tuhan tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan itu. Damai sejahtera yang dari Tuhan tetap bertahan meskipun kita menghadapi berbagai macam persoalan. Berbagai macam tantangan. Berbagai macam musibah. 2 tahun terakhir selama masa pandemi, ada sekitar 2 juta orang kehilangan pekerjaan. Yang di dalamnya kehilangan pekerjaan full atau mungkin setengah bekerja atau penghasilannya turun drastis. Banyak sekali. Dan mungkin kalau saya tanya kita ada yang angkat tangan, saya kena imbasnya. Saya terasa sekali dengan seperti itu. Tetapi tidak mengurangi apa Bapak Ibu? Kurang keras tidak mengurangi apa? Kurang keras tidak mengurangi apa? Damai sejahtera. Saya tidak akan undur dari Tuhan meskipun punya masalah ini. Saya akan tetap tenang bersama dengan Tuhan meskipun saya menghadapi hal ini. Itu damai sejahtera yang benar. Boleh kita berdoa Tuhan, lingkupiku, lindungiku, kasih pagar, kasih berkat, kasih segala sesuatu yang ya kelimpahan, yang kita pikir kelimpahan itu apa. Tetapi tidak cukup hanya sampai di sana. Pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus apa Bapak Ibu? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalimat-kalimat berikutnya ada lembah kelam. Kalimat berikutnya ada hal yang menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar padang hijau, bukan hanya sekedar yang menyenangkan, tetapi juga Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Gereja Rehoboth Shalom memasuki fase 2 tahun kita secara online dan kita bersyukur ini pertemuan yang kesekian untuk kita bisa onsite lagi. Syukuri dan kita tambah bersemangat. Amin Bapak Ibu. Tambah bersemangat lagi ikut Tuhan. Dunia tidak menjanjikan sesuatu yang lebih ringan. Jadi jangan pernah berpikir, oh COVID sudah melandai. Mutasi-mutasinya semakin banyak. Siapa yang mau kita andelin? Tuhan. Gak ada yang bisa kita andelin. Gak ada satupun orang yang bisa kita andelin yang mampu untuk menyelamatkan kita, yang mampu nolong kita, yang mampu kasih solusi. Gak ada. Saya ketemu ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Firman Tuhan bilang gini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku,
maka damai sejahteramu akan seperti apa Bapak Ibu? Sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu garis bawahi, Bapak Ibu hafalin, Bapak Ibu tulis. Sekiranya engkau memperhatikan perintah Tuhan. Damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Bapak Ibu pernah tahu sungai, Bapak Ibu pernah main di sungai, Bapak Ibu juga pernah melihat sungai yang kering di situ. Tidak berlaku waktu kita ikut perintah Tuhan. Tidak berlaku pada waktu sungguh-sungguh hidup kita bawa sama Tuhan. Seringkali dunia hanya menilai kita dari penampilan saja. Seringkali orang-orang di luar sana hanya ngelihat, sekarang motormu apa ya? Sekarang mobilmu apa? Rumahmu sudah berapa? Fasilitasmu, tabunganmu seperti apa? Atau hal-hal yang lain? Dengar baik Bapak Ibu, Allah Tuhan kita yang sangat mengasihi kita, punya cara terbaik untuk ngelatih kita masing-masing. Seringkali dunia banding-bandingkan, yang sukses itu si A, si B agak sukses, si C ini parah nih. Nah yang parah itu kayak kamu nih. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh hancur, kita tidak boleh down oleh perkataan-perkataan yang tidak membangun seperti ini. Karena firman Tuhan dengan jelas, jangan sampai damai sejahteramu terambil. Karena pada waktu kita memiliki damai sejahtera, kita enjoy banget. Musik boleh mainin pelan-pelan di F. Bapak Ibu, hari-hari ini ngomongin damai sejahtera, itu sesuatu yang sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Tadi malam saya makan malam dengan rekan saya, seorang pengusaha. Beliau cerita bagaimana dia dengan bisnisnya. Pak Andre, orang banyak duitnya sebanyak apapun juga gak bisa kemana-mana loh. Tempat wisata yang paling mahal ditutup loh. Bahkan pernah beberapa waktu yang lalu orang yang banyak duitnya, waktu dia harus mau masuk rumah sakit bilang, gak ada tempat. Gak ada tempat. Loh, aku duitnya banyak. Biasanya kalau aku duit banyak itu tempatnya banyak. Hari-hari ini Tuhan sedang membukakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan. Tidak ada fasilitas apapun yang bisa kita andalkan. Tidak ada toko manapun yang menjual damai sejahtera. Tidak ada seorang pun yang mampu membeli damai sejahtera. Dan berita bagusnya, damai sejahtera boleh kita ambil buat setiap kita. Gratis waktu kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Saya gak akan lama-lama. Tapi hari ini kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Dekat damai sejahtera. Tinggal sama Tuhan. Dapat damai sejahtera. Kita menaikkan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke kedalaman hatiku. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal
senantiasa. Jemaat Tuhan, katakan lebih sungguh lagi, hanya dekat kasih-Mu, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun Kau menerimaku, Kau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang, lihat kedalaman hati kami sampai ke dalaman hatiku. Haleluya, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah membahas tentang damai sejahtera, sesuatu yang sangat penting, dan ini akan sangat-sangat melengkapi setiap kita kalau bersumber dari Yesus sendiri. Bahkan Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri. Setiap hari kita mengambil keputusan-keputusan. Nah, banyak kali keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang kita sesali. Tapi hari ini, di waktu yang singkat, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, inilah yang aku tahu. Tuhan, inilah yang aku mau. Kau mengenal setiap kami. Sekali lagi katakan, dengan segenap hati, dari lubuk hatimu yang paling dalam. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kita sudah diberkati melalui pujian, juga melalui firman Tuhan yang begitu menguatkan, meneguhkan kita. Mari sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam ibadah pada minggu ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih dan berkat-Mu, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan Bapa, baik melalui puji-pujian, baik melalui firman-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati juga segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan berkati anak-anak mereka, diberkati dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali, Tuhan beri perjalanan yang baik. Tibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat-Mu yang di rumah juga Tuhan berkati dengan damai sejahtera-Mu. Mari kita bangkit berdiri mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.